الفاتحة. الحمد Rabbi khalaq min nur fil kiram Ya muda Allahumma salli wa sallim alaihi Allahumma salli Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قل هاتوا برهانكم إن كنتم lanjutannya قل لا يعلم من في السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعث بل ادارك بعلمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة
بل هم في شك منها بل هم من بل هم في شك منها بل هم منها بل هم في شك منها بل هم منها صدق Qul, katakan hai Habibi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah supados menegaskan kepada orang-orang kafir Mekah di zaman itu. Qul, sampaikan hai Habibi Muhammad. Bilih bahwa la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Gak ana la ora ono gak ada ya'lamu kang mirsani man fis sama seorang manusia, ndak seorang pun manusia yang tahu baik penghuni fisamawati ing dalem langit wal ardilan bumi. Sainggenging langit lan bumi saisine seluruh jagat raya penghuninya tidak ada yang tahu. Al-ghaib tentang datangnya hari kiamat. Al-ghaib dina kebangkitan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi kalimatu haqqin alaiha nahya amin wa alaiha nahya amin alaiha nahya amin wa alaiha namutu amin wa fiha nub'atsu amin insya Allahu ta'ala minal nub'atsu. Mugi-mugi Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kalimah la ilaha illallah bersama kita dalam hidup di dunia. Amin Allahumma nahya. Dan semoga Allah menjadikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama kita ketika kita mati. Amin. Amin. Wa 'alaiha namut wa fiha. Ini. Wa fiha nub'atsulan, semoga Allah selalu menjadikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama kita
ketika hari kebangkitan. Ini al-ghaib, hari kebangkitan, hari kiamat. Orang ono sing ngerti, tidak ada yang tahu. Seluruh isi langit bumi dan semua yang namanya makhluk tidak ada yang tahu. Dengan bahasa man, tidak seorang pun yang tahu. Illallah, kejaba kecuali Gusti Allah. Nek orang-orang iman itu tahu karena percaya. Diajari karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ditanya sama malaikat, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nek kiamat aku gak ngerti, iki urusane Gusti Allah. Tapi nek tanda-tandanya tak kasih tahu kau. Rasulullah ngasih tahu tanda-tanda hari kiamat. Itu Rasulullah yang ngasih. Bukan kita ngarang-ngarang dewe, orang Islam ndak. Ndak ada orang Islam ngarang-ngarang sendiri, pakai pedoman. Ndak pakai otak kerdilnya dan tidak pakai nafsu jahatnya. Tapi mengikut apa dawuhnya Nabi Muhammad. Apa itu yang namanya Quran, apa itu yang namanya hadis, apa itu yang namanya ijma' dan kiasnya para ulama, para wali. Itu produk samawi. Nek Quran iya bah, nek hadis piye? Sama. Sama, itu samawi. Kalau Quran induknya, kalau hadis yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, ya, keadaan Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, itu namanya hadis. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi itu dititah sama Gusti Allah, perilakunya adalah Quran berjalan. Orang suci itu baginda Nabi Muhammad. Muhammadun Allah Muhammadun Allah Allah. Beliau manusia, tapi bukan manusia biasa. Dianalogikan beliau batu, bukan batu biasa. Taruhlah kau senengnya akik, senengnya apa berlian, batu. Bukan batu padas, bukan batu kali. Tapi berlian, analoginya seperti itu. Walau tidak serendah berlian. Rasul Muhammad SAW tidak serendah berlian batu. Seperti dianalogikan seperti matahari dan bulan. Rasulullah tidak serendah matahari dan bulan. Tapi itulah gambaran di muka bumi. Gambaran kehidupan manusia yang paling hebat itu seperti bulan matahari. Yang paling indah itu berlian, yakut, mutiara. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW memang batu. Tapi batu berlian mutiara, suci. Sama Nabi juga manusia, enggak. Tapi manusia yang mulia sama batu, batu yang mulia. Kemarin Pak pengurus beli batu bata itu sak truk isinya berapa gebek itu enggak sampai 10 juta. Tapi kalau berlian kecil nilainya sudah miliar. Shollu ala Nabi. Jadi jangan sok-lah nyama-nyamakan Muhammad sama kita sama. Muhammad manusia, saya juga manusia. Sama-sama manusia, tapi manusia yang apa?
Rasul Muhammad SAW itu manusia yang suci dan mensucikan. Nah, nek manusia biasa beda, mosok podo itu. Berlian sama batu kali kok sama, ini cara berpikirnya ya perlu dikoreksi. Sahabat Nabi Muhammad, duriyah Nabi Muhammad yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad termasuk santri. Orang-orang muslim itu orang-orang hebat. Apakah sama orang mukmin dengan orang non mukmin? Apakah sama orang baik dengan orang tidak baik? Akal waras bilang ya beda. Cuma nopo ketebalan kotoran di hati manusia sehingga tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Sehingga dengan enteng mengatakan Muhammad sama saja dengan kita manusia. Dengan enteng mengatakan orang soleh sama dengan kita. Bahkan ada orang tega ber-KTP Islam, beragama Islam, berani merendahkan. Bahkan membalik, mensyirik-syirikan. Wah, Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Semoga Allah membimbing kita dan mereka semua. Minal muslimina wal mu'minina wal. Semoga Allah membuka orang-orang yang masih tertutup. Termasuk kita ini bagian masih tertutup. Semoga dibuka sama Allah. Ya, kadang kita bilang aku kes mudeng. Saya tuh mudeng rambok kandhani. Tapi didelok ora tau ngaji. Didelok enggak pernah berbuat yang baik. Ora tahu sholat. Jumatan ndak mau, bakti sama orang tua ndak mau, maunya minta ndak mau ngasih, sudah kaya, sudah punya mobil, sudah punya tabungan, sama orang tua ndak mau baik. Mudeng saya ini aja mbok ajari, itu yang perlu dibuka hatinya. Wae sholat ra sholat itu. Allahumma ftahna futuhal arifin. Ya, manusia sama manusia. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa, turun sampai anbiya wal mursalin, auliya was sholihin, itu bukan manusia biasa. Maka bedone profesor sama orang soleh, baina sama wasumursat. Profesor itu hanya memahami satu zarrah, satu titik yang kecil, dan itu dia tidak selamanya. Tidak selamanya. Dari satu disiplin ilmu yang sekarang beliau ciptakan, di kemudian hari, di komunitas lain, di kasus yang lain, harus ada perubahan-perubahan untuk penyempurnaan karyanya itu. Shallu ala Nabi. Itu orang terpandai namanya profesor. Tapi orang soleh tidak mengandalkan hanya otak dan hatinya, beliau mengandalkan nur Allah subhanahu, nur baginda Nabi Muhammad, nur minal anbiya wal mursalin, auliya was sholihin. Beliau tidak pakai panca inderanya dalam memutuskan, dalam mengambil tindakan, dalam melangkahkan kaki, dalam mengucapkan mulutnya, dalam menggerakkan badannya, dalam mendetakkan jantungnya. Shallu ala Nabi. Kata Allah, al-wali was-sholihin itu tidak berbuat kecuali dengan tanganku, kata Allah. Mereka tidak berucap kecuali dengan mulutku, kata Allah. Mereka tidak melihat kecuali dengan mataku, kata Allah. Allah menja'alna minas sholihin. Apakah sama dengan seorang profesor? Ya jauh. Profesor jelek? Bukan. Profesor hebat. Ya, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan orang
soleh. Maka doanya semoga jadi profesor yang soleh. Amin Allahumma. Jadi pekerja yang soleh, jadi pengusaha yang soleh, menjadi profesional yang soleh, yang solehah. Amin Allahumma. Karena soleh wa solehah tidak ada duanya. Itu barisan ilahiyah. Allah maftah lana futuhal arifin. Jangan macam-macam sama mereka. Macam-macam sama mereka, urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mereka orang yang disucikan dan mensucikan. Orang awam, bahkan orang kafir. Di luar sana tidak boleh dilecehkan. Tidak boleh dihinakan. Tidak boleh didolimi. Orang yang didolimi doanya akan membelah langit. Tidak urusan agamanya dia apa. Tidak urusan dia kulit warnanya apa. Tidak urusan dia pandai atau bodoh. Kalau dia didolimi, itu makhluknya Allah Subhanahu, itu doanya membelah langit. Allahumma ja'alna minas sholihin. Makanya saya mengekor orang yang bersedekah tidak pandang bulu. Tentu tidak salah. Bersedekah kepada kedua orang tua dia. Bersedekah kepada orang-orang muslim, tidak salah, itu tepat. Namun tidak haram bersedekah kepada orang lain, bahkan kepada hewan. Itu jalan beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Illallah, yang tahu hanya Gusti Allah. Illallah, hanya kecuali Gusti Allah, lain tidak tahu kapan kiamat. Wa ma yash'urun, ditegasaken wa malan ora yash'urun padha ngerti-ngerti kabeh. Rak mudeng babar belas adanya hari kiamat. Makanya enteng mengatakan nek salat mlebu swarga, nek ora salat mlebu neraka, aku tak milih neraka ae. Enteng dia mengatakan begitu karena tidak tahu mata hatinya. Lanjut ayatnya. Wa ma yash'uruna ayyana Allah. Bahkan mereka tertutup hatinya tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Enteng, wong ketutup, tidak tahu. Mati hatinya. Bahkan dia tidak percaya kalau dia besok mati. Nah, kamu itu mbok yo yang baik. Wong kamu itu akan mati. Orang lain boleh mati, nek saya ndak akan mati. Itu karena tertutup. Apa kowe ora bakal mati? Ora urusanmu, urusanku. Mati ora mati urusanku. Nah, itu orang yang tertutup gelap. Hatinya gelap. Allah maftah lana futuhal arifin. Ngeri. Orang-orang kayak begitu tidak bisa diduguni. Kudune digedrung palu driase itu. Jangan, tidak boleh. Seangkuh sesombong Fir'aun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa yang lemah lembut. Walaupun akhirnya mesti tumbang siapa Fir'aun. Demikian juga orang di sekeliling kita. Mereka pasti akan hancur jikalau tidak mau bertobat, mengikuti agama Kanjeng Nabi Muhammad. Balid
daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha Allah. Bal di sini bermakna hal. Ya, tafsirnya kamu lihat. Bal bermakna hal. Hal apakah? Ono toh. Bukan tetapi maknanya, tetapi bal maknanya bukan tetapi. Nanging maknanya apakah? Ad-daraka ilmuhum fil akhirah. Orang ngerteni, orang nemoni ya, dia tidak mendapatkan. Darok. Dia tidak mendapati, dia tidak mampu, dia tidak bisa. Apakah bitas dididal wah. Dengan ditasditaken, dengan ditadiskan bacaan huruf dal. Jadi pendalaman, penajaman pertanyaan kepada orang-orang kafir Mekah di zaman itu. Apakah mereka buta? Apakah mereka tidak dolor? Tidak dolor lebih pas ya. Tidak mengetahui ilmuhum fil akhirah. Benar-benar ilmuhum pengetahuan wong akeh mau fil akhirah ing dalem akeh ilmu kematian. Apakah mereka tidak tahu ilmu kematian? Ya nek mbok sambung, apakah tidak tahu urut-urutan hidup? Akan hidup, akan mati, akan hidup, akan mati. Enggak ngerti. Ma darok ai hal darok. Bal menjadi hal. Apakah? Jadi orang ngerti pengetahuan tentang hidup dan mati. Nah, wis mati itu gimana? Kalau orang mati nanti gimana ya? Itu tidak tahu. Kehidupan di mana? Fil akhirah ing dalem alam akhirat. Lah kok iso ngono ya? Iya. Makanya mereka enteng no. Enteng mengatakan, haha, nek mati mlebu neraka malah seneng aku. Bisa kumpul bintang film. Kenapa? Tidak tahu. Ketutup hatinya. Balhum fi syakkim minha. Nah, ini baru. Sama-sama bal maknanya beda. Bal yang kedua, balik wong akeh mau fi syakin ing dalam kemamangan ya, ketidaktahuan dalam arti dalam bola, yo krungu-krungu ngono tapi ora percaya ngono. Kamu itu percaya tidak adanya mati? Yo krungu-krungu gitu, dengar-dengar gitu. Tapi enggak urusan lah. Fisyakin, kemamangan. Keremang-remangan dalam pemahaman minha saking hari kematian. Balhum minha amun, buta. Amun itu jamak dari kata amun, menjadi buta orang. Itu kelompok orang-orang buta. Buta apanya? Buta hatinya. Na'udzubillahi min. Bahkan ada orang ber-KTP Islam tapi ungkapan tingkah lakunya orang kafir. Wah, ngeri ya, banget. Itulah manusia.
tapi bukan manusia, iblis itu. Maka Allah menyuruh kita mengabari melalui baginda Nabi Muhammad sedemikian rupa kondisi mereka. Setelah tahu seperti ini, bidone Quran dengan yang lain. Ilmu Quran itu ilmu Allah, ilmunya Gusti Allah. Jadi kepenak. Awak ini tidak usah meneliti ke sana ke lapangan. Diteliti dulu bener enggak kata Al-Quran ini ya. Kita teliti dulu. Enggak perlu. Karena sudah pasti. Kamu lihat zaman Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Semua orang ilmuwan mengakui kehebatan Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Mau non-Islam, mau komunis, semua mengakui. Kalau kamu lihat di gambar beliau itu rambutnya budak, tidak pakai kopiah, Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Itu karena beliau orang yang sifatnya dipakai semua orang. Beliau tidak melakukan perjalanan keliling dunia. Ini bumi bulat apa enggak? Ini matahari berputar apa enggak? Ini bumi dan planet lain berputar apa enggak? Beliau enggak mengadakan penelitian. Seperti Plato, Aristo, itu mengadakan uji lapangan. Dunia dikelilingi dengan timnya. Bener enggak? Bumi itu bulat. Wis gitu saya ngomong. Bumi itu datar kaya amben. Bumi itu datar kaya elemen. Orang Inggris, orang Amerika percaya. Didoboli percaya. Baginda Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengambil dari Al-Quran tanpa mengadakan penelitian sejauh itu, hanya seperlunya. Bumi itu bulat, berputar mengitari matahari. Matahari berputar, tapi tidak jalan. Shallallahu ala Nabi. Mengambil mana Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu? Mengambil surat Yasin. Wasyam tajri limustaqarril laha. Matahari itu berputar pada porosnya. Nah, Sayyidina Imam Ghazali radhiyallahu anhu dengan santainya, mbok silakan. Diteliti ping 17 silakan. Nek bumi ku ya bulat. Beliau mengambil dari Al-Quran. Sesuatu yang kotak berputar itu nalar rasionya tidak ada. Mesti bulat. Kotak kok berputar ya bubar. Itu nalarnya. Dikasih sinring sama Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu sinringnya. Kalau saudara pernah main layang itu nek meying itu dikasih apa namanya? Check and balance. Dikasih benda biar seimbang, jadi terbangnya biar enak. Shallu ala Nabi. Nah, kenapa Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam karyanya tidak pernah bisa dikalahkan oleh intelek lain? Karena beliau intelek yang soleh, seorang waliullah, Allahumma ja'alna minas sholihin. Profesional yang soleh tidak akan pernah terkalahkan, karena beliau tidak mengandalkan hanya kepandaiannya, tapi lebih mengandalkan Al-Quran. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin wa ja'alna minas sholihin. Walidina wa masyayikhina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bil barakah Quran wa bi syafaa'ah Quran tawil umurana bi sihhah wal afiyah ta'ala ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa